Baiklah, teman-teman, saya Harry Sultan dan saya sangat senang bisa bersama Cyberpunk Dingo. Dia, kalau bukan YouTuber favorit saya, setidaknya masuk 3 besar, karena sebenarnya mari kita mulai dari sana. Kebanyakan mantan muslim memulai karier mereka atau kamu tahu, mereka memulai karier YouTube mereka atau advokasi atau karier aktivis, apapun kamu mau menyebutnya. Mereka memulai dengan mengkritik Islam. Dan itulah bagaimana saya mulai pada tahun 2018. Saya rasa itu adalah dunia yang berbeda. Dulu tidak seperti ini. Jadi dalam perjalanan saya, di suatu titik saya berkata, ya sudahlah, terserah. Kita punya masalah yang lebih besar sekarang. Berhenti khawatir soal deislamisasi di Pakistan, Bangladesh, India, atau Timur Tengah. Bro, orang-orang yang kamu dukung justru semakin berkuasa di Barat. Dan setelah Barat, kita tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi kita harus menjaga peradaban Barat. Atau setidaknya itu adalah tujuan saya. Itulah bagaimana saya, itulah arah aktivisme saya. Tapi kamu, pertama kali melihatmu sekitar 1,5 tahun lalu lewat video. Pertama-tama, videomu benar-benar bagus, sangat terproduksi dengan baik, tapi kamu melewatkan langkah pertama. Kenapa begitu? Jelas kamu tahu, lahir di negara yang mengklaim 100% Muslim dan memiliki hukuman mati bagi yang keluar dari agama. Kamu paham seperti apa akhirnya? Kamu mengerti seperti apa masyarakat di mana semua orang tampaknya adalah seorang yang beriman. Padahal itu tidak benar saat itu. Kamu paham bagaimana semuanya berjalan dan kamu sadar, oke, aku mengerti akhirnya, aku tahu seperti apa jadinya nanti. Dan itu 100 maksudku. Oke, 99. Tapi bagaimana jika secara politik, hukum, budaya, sosial, kita sudah di atas 50, kita sudah di atas 60. Tiba-tiba, masyarakatmu terlihat sangat-sangat buruk karena Islam. Kau tahu, segala sesuatu yang kau lakukan adalah tentang masuk surga, bukan tentang memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitarmu. Bahkan orang-orang cukup menderita di masyarakat seperti itu. Bahkan tidak sampai 60%, hanya 10-20%. Di Inggris saja cuma 8%. Lihat dampak yang mereka Oh, timbulkan. sekarang ini Australia hanya 3%. Inggris juga dulu 3% saat kasus geng grooming itu terjadi. Dan kemudian, Pergantian abad itu 2,5% di tahun 2001. ya bahkan bukan konservatif progresif. Itu tak penting bagi mereka, seolah mereka semua ikut menyembunyikannya. Jadi kamu tahu, aku merasa ketika aku masih muda dan saat aku agak menjadi pembangkang ketika aku masih remaja, seperti ya, aku melewati semua itu karena itu adalah bagian dari kemurtadanku. Berdebat dengan Muslim radikal soal realitas Islam, kitab suci, kebenaran Al-Quran dan hadis, atau hal terkait lainnya. Semua itu. Aku sudah melewati semua itu. Dan kau tahu, seperti dirimu juga yang merupakan mantan Muslim, kau pasti paham betapa melelahkannya hal itu. Seperti kau sedang berdebat dengan orang-orang yang sebenarnya tidak mau diyakinkan atau tidak menganggap serius argumenmu. Dan seringkali Pada akhirnya, kami punya beberapa keberhasilan. Aku tidak mau meremehkan gerakan kami sepenuhnya. Kami memang punya beberapa keberhasilan. Sampai 2019-2020, aku terima lebih dari 1.000 pesan yang bilang, "Hei, aku sudah berubah. Aku keluar dari Islam karena kamu atau orang sepertimu." Karena begitu mereka mencari, begitu mereka menemukan Harris Sultan, maka mereka juga akan mengetahui tentang Nabi Murtad dan David Wood serta semua orang lainnya. Dan mereka diperkenalkan pada sebuah ekosistem. Tapi, meskipun begitu, kamu benar, ini sangat melelahkan dan sangat menguras tenaga sampai ada titik tertentu. Beberapa ribu, 10.000, 1 juta, bahkan 10 juta tidak berarti banyak dalam skema besar segalanya. Apalagi ketika ada 2 miliar muslim di seluruh dunia, dan pada saat yang sama kamu menghadapi ancaman islamisasi di barat. Ya, ya. Jadi dalam kasus itu, kamu tahu, dan saya sudah pergi, dan saya sekarang di Australia. Australia sebenarnya tidak memiliki populasi Muslim yang besar. Ada, tapi sekali lagi, seperti yang baru saja kita katakan, itu hanyalah sebuah fasad, itu ilusi yang kita semua lihat. Saya kira pada 1970-an jumlah Muslim di Australia sekitar 100.000 atau kurang. Jadi pada sensus berikutnya akan ada 1 juta. Seperti sensus sebelumnya yang menyebut sekitar 800.000,
Tapi sensus berikutnya kemungkinan akan menunjukkan lebih dari 1 juta. Itu pertumbuhan eksponensial. Dan sekarang jika saya boleh menggunakan sebuah contoh, Anda melihat salah satu politisi dan menteri kabinet paling berpengaruh di negara ini, yaitu Tony Burke, yang terpilih dari daerah pemilihan Watson, tempat asal para penembak London. Sekarang Watson memiliki jumlah muslim 20 kali rata-rata nasional dibanding daerah pemilihan lain di negara ini. Wah, saya tidak tahu itu. Jadi karier Tony Burke sangat bergantung pada suara Muslim, benar? Oh, tentu saja. Ya, jadi dia sekarang bagian terburuk dari ini adalah dia yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan imigrasi. Jadi sekarang kamu lihat kenapa ini tiba-tiba menjadi sangat buruk. Ini seperti Inggris lagi. Ya, jadi apa yang sudah dia lakukan? Dia telah berjuang, siapa yang berjuang untuk melakukan ini? Dia telah berjuang untuk mengembalikan negara Islam. Pengantin wanita kembali ke Australia, pengantin Islamic State of Iraq and Syria. Mereka melakukannya diam-diam awal tahun ini tanpa sepengetahuan siapapun. Beberapa bulan kemudian. Ya, dan sekarang terungkap bahwa dia benar-benar berjuang untuk melakukan ini, bukan seperti, oh baiklah, saya akan menandatangani sesuatu, kamu tahu dia benar-benar melakukan ini secara aktif. Ya, dan kemudian kita tahu dia ada di bandara menemui semua pengungsi Gaza ini dan sebagainya, mereka datang kembali dan dia secara pribadi ada di bandara menyambut mereka sementara mereka berteriak Allahu Akbar di belakang. Seperti itu Tony Burke, terlihat seperti kamu tahu seekor kanguru yang kena sorot lampu, itu benar-benar gambaran yang aneh. Kamu bisa, kalau cari di Google, kamu bisa lihat foto Tony Burke di bandara, tapi aku tidak melihatnya. Ya, aku ingat. Aku ingat meliput cerita itu saat semua orang ribut soal Anthony. Albanese memberikan 4.000 orang yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan negara barat manapun. Aku rasa Inggris paling dekat, mungkin beberapa ratus, tapi aku kurang tahu pasti. Ya, bahkan negara seperti Inggris pun melakukan itu. Dan kemudian kita punya Albanese yang membawa orang-orang yang sudah pernah kita lihat. Kita tidak perlu melihat itu lagi. Budaya dan jejak sosial yang ditinggalkan ideologi ini pada masyarakat Australia, pada masyarakat Inggris. Jika ada yang masih ragu, sebelum 7 Oktober, keraguan itu seharusnya hilang setelah serangan teroris 7 Oktober. Cara orang-orang ini bersikap, cara mereka keluar dan meneriakkan beberapa slogan terburuk, dan mereka menganggapnya sebagai hal yang normal. Saya ingat bahkan Inggris dan Albanese juga. Saya tidak tahu apakah kamu masih ingat peristiwa Julian Assange di jembatan Sydney Harbour. Mereka mencoba, pemerintah memblokir, tapi tetap saja pengadilan mengizinkan. Mereka juga bilang kita akan melarang bendera kekerasan seperti milik Hizbullah atau Houthi. Kemungkinannya sama. Mereka tidak menerapkannya. Tak ada yang ditangkap, semuanya berjalan seperti biasa, seperti yang kita lihat di Inggris. Apakah menurutmu ada rasa tidak berdaya ini karena undang-undang kita, undang-undang kemanusiaan kita yang dibuat bukan dengan memikirkan orang-orang seperti ini? Atau menurutmu memang benar-benar ada kurangnya kemauan politik untuk menangani posisi ini? Karena sekarang Albanese terjebak dalam hal ini, sekarang dia mendapat tekanan. Karena, hey, kami sudah mengatakannya. Seperti saat kamu menormalkannya, itu Yahudi. Di mana? Jika kamu menormalkan pidato atau retorika seperti ini, atau slogan di jalanan ibu kota, pasti akan muncul sesuatu. Ngomong-ngomong, Pantai Bon adalah contoh terburuk. Apakah kamu ingat bagaimana mereka melempar bom Molotov ke restoran-restoran di Sydney dan Melbourne? Ya, sinagoga juga. Sinagoga juga. Jadi itu terjadi saat Anthony Albanese menjabat. Saya benar-benar tidak bisa membedakan atau menemukan perbedaan antara Albo dan Kiostama karena mereka berdua kiri, mereka berdua politisi partai buruh. Tapi saya ingin tetap berpikiran terbuka. Kadang-kadang kita terjebak oleh bias kita sendiri. Inilah alasan saya suka channel kalian dan masukan teman-teman. Jangan lupa cek channel The Cyberpunk Dingo. Benar, kamu pasti suka. Videonya indah, produksinya bagus, dan sangat konsisten. Menurutmu ini karena kurangnya kemauan politik atau ada alasan lain? Menurutku pasti ada kedua-duanya. Satu hal yang sering aku katakan juga di X adalah
Saya percaya bahwa kelompok kiri atau kelompok kiri politik modern secara unik tidak mampu menangani masalah pengaruh Islam yang semakin besar di Barat. Jadi, menurutmu itu unik? Bukan semua budaya asing, karena prinsip utamanya masyarakat harus homogen, melupakan perbedaan budaya, agama, atau teologi, dan semua dianggap sama. Jika itu adalah salah satu nilai utama Anda, maka tentu saja Anda akan mendapat masalah ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang memiliki seperangkat nilai yang benar-benar berbeda. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar teori paradoks toleransi dari filsuf Karl Popper ya. Jika Anda mentoleransi intoleransi, masyarakat Anda pada akhirnya akan runtuh dan tidak lagi toleran. Jadi Anda harus secara aktif menyingkirkan, dan ini bukan kiasan untuk deportasi atau apapun, tapi Anda harus menyingkirkan intoleransi dari masyarakat. Anda tidak bisa mentoleransinya. Tapi menurut saya dalam kasus ini yang sebenarnya terjadi adalah Anda pada dasarnya telah mengundang serigala masuk ke kandang ayam dan Anda membela serigala itu. Karena menurut saya, Anthony Albanese berbicara lebih dari 5.000 kata dalam konferensi pers setelah penembakan di Bondi. Dia sama sekali tidak menyebut Islam, Islam radikal, Islamisme, atau agama. Seperti kata-kata itu sama sekali tidak disebutkan, dia memang menyebut Islamic State of Iraq and Syria, tapi huruf I pertama itu singkatan dari apa? Dia tidak mau mengatakannya. Israel, kamu tak tahu itu? I dalam Israel itu singkatan dari apa? I pada Islamic State of Iraq and Syria bukan singkatan dari Israel. Ya, saya sudah sering dengar banyak teori konspirasi, kamu tahu orang-orang gila juga bilang begitu. Saya perhatikan bagaimana kamu cepat-cepat mengoreksi dirimu sendiri. Itu bukan kiasan untuk deportasi. Saya sering pakai istilah itu dan akan beli mug bertuliskan deportasi. Tapi saya sudah mengatakan ini sejak lama. Saya rasa kamu mungkin juga sudah melihatnya. Saya sering bilang, apa yang terjadi di Inggris pasti terjadi juga di Australia. Itu menjadi salah satu kata-kata andalan saya, lalu saya berhenti mengatakannya, seperti saya harus mencari beberapa video dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini benar-benar terjadi secara langsung. Jadi kita tahu berapa banyak video yang mungkin sudah kamu lihat. Secara harfiah ada ratusan video di mana. Di Inggris sekitar 30-40 orang ditangkap tiap hari karena masalah sosial. 30-40 orang. Oke, ribuan orang sudah ditangkap. Saya tahu sebagian besar dari mereka hanya mendapat peringatan atau semacamnya. Tapi sekali lagi, itu banyak bicara tentang sikap Anda terhadap kebebasan berbicara. Serupa dan hal yang persis sama mulai terjadi di Australia. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat video ini, saya yang mengunggahnya. Video itu sudah ditonton 2 juta kali di X, saya sendiri kaget bisa sebanyak itu. Bagaimana bisa ini belum terjadi? Baiklah, coba dengarkan ini. Ini sangat khas Inggris. Ketuk pintunya, Seseorang mengetuk pintu keras-keras. Oh, tunggu, aku pernah lihat ini. Sebenarnya Hanya tempat. Apa kabarmu? Apa masalahmu? Aku hanya ingin bicara. Michael, itu kamu? Iya, kenapa? Aku hanya ingin bicara denganmu soal beberapa hal yang mungkin sudah kamu tahu dan mungkin sudah diposting di media sosial. Aku tidak peduli, aku bebas bicara. Kamu bisa pergi. jadi oke. Beginilah cara mereka mencoba-coba, beginilah cara mereka memulai. ya, Saya sudah membicarakan masalah di Inggris dari kenyamanan Australia selama beberapa tahun. Kamu juga begitu. Kamu mungkin tidak seblak-belakan seperti saya. Kadang-kadang saya bisa, tapi saya tahu teman saya Nuria pada satu titik pernah khawatir berbicara di depan kamera di Inggris dan saya bilang, "Yah, ini Inggris, ini negara polisi." Tapi sejak terjadi pembantaian Pantai Bondi ini, biar saya ingatkan para penonton, itu adalah seorang Islamis yang membunuh 15 orang Australia. Oke, cuma seorang Islamis. Respons pemerintah, mari mulai menangkap orang bertato Nazi, membatasi mereka, dan menangkap orang karena postingan di media sosial. Jika Anda mengucapkan ujaran kebencian, Anda bisa didatangi. Diketuk, ketukan di pintu, jadi saya tiba-tiba saja mengharapkan ada ketukan di pintu. Apakah kamu pernah? Apakah pikiran itu pernah terlintas sedikit saja di benakmu? Oh, tentu saja. Kamu tahu, sejak hari pertama sebenarnya maksudku,
Aku tidak bicara setelah Bondi, aku bicara bahkan sebelum Blondi. Seperti kalau kamu ingat selama COVID, ada video yang sangat-sangat populer tentang polisi menangkap seorang wanita hamil. Aku rasa itu terjadi di Melbourne sejak video itu. Itu mengubah persepsiku tentang apa lagi yang bisa mereka lakukan. Karena pada saat itu, orang-orang seharusnya memang mengutuk hal itu dengan mengatakan, "Hey, orang ini hanya menggunakan kebebasan berbicaranya secara online, tidak melakukan hal yang gila." Saya paham itu terjadi di awal pandemi, sebelum banyak hal terjadi. Namun mereka masuk ke rumah dan menangkap wanita hamil itu di depan anak-anaknya. Lalu saya berpikir, tunggu dulu, orang-orang sebenarnya tidak benar-benar berkata, tunggu, itu benar-benar buruk. Orang-orang yang mengatakan itu hanyalah minoritas. Saya berpikir, oke, begitu kamu menormalkan hal seperti itu, pemerintah akan mendapat ide, oke, orang-orang tidak akan mengatakan apa-apa menentang kami jika kami mencoba hal ini. Saat itu partai konservatif yang berkuasa sebagai koalisi, jadi bayangkan bagaimana partai buruh saat berkuasa sekarang, karena mereka bahkan tidak repot-repot menyebutkan hal seperti Islam atau apapun, tapi sesuai dengan poinmu juga. Baru-baru ini, kalau kamu perhatikan, kamu tahu Drew Pavlo di X, mungkin dia adalah poster Twitter Australia yang paling terkenal, dan dia memposting karena dia telah berbicara dengan Abu Sayyid atau Wassam Haddad yang merupakan pendakwah Islamic State of Iraq and Syria yang meradikalisasi penembak Bondi. Dia telah mengirim pesan, Mereka berjalan-jalan. ya, bolak-balik. Dan rupanya polisi menelepon Drew dan menyuruhnya untuk menurunkannya. Sebuah postingan tentang pria kiri jauh ini yang mencoba membenarkan penembakan itu. Mereka tidak marah pada pria ini yang mengatakan bahwa penembakan itu ditujukan kepada Zionis, jadi itu tidak masalah. Mereka justru menemukan masalah yang lebih besar pada pria yang memposting itu untuk dilihat dunia. Dan menurut saya itu cukup aneh, cukup gila. Karena seperti apakah ada yang mengeluh seperti ya, dan kamu mungkin bahkan sudah melihat komisaris keamanan telah melakukan beberapa hal yang benar-benar aneh. Kembali mungkin sekitar setahun yang lalu ketika Mario Morey Emanuel hampir terbunuh di depan kamera. Tebak apa yang dia lakukan, dia memutuskan seluruh dunia harus menghapus video itu. Ya, tidak. Seperti media sosial, Lupakan tentang sisi logistiknya atau kepraktisannya. Begitu sesuatu diunggah ke internet, sangat sulit untuk mengejarnya dan membungkam orang-orang. Itu seperti sudah terlepas ke lautan, kamu tak bisa benar-benar mengembalikannya ke botolmu. Tapi kesombongan dan keangkuhan murni dari orang-orang ini, seolah-olah kita benar-benar bisa melakukannya. Kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kami akan melakukannya. Kami akan mengetuk pintumu dan pintumu. Kami akan mengganggu perusahaan itu, perusahaan media sosial itu. Kami akan berperang dengan Elon Musk. Mereka masih belum menerima itu. Kita hidup di era pasca media arus utama, suka atau tidak, ini adalah bentuk diskusi yang lebih tinggi. Meskipun ada banyak omong kosong di media sosial, ya, memang banyak omong kosong. Ada banyak berita palsu, banyak pelaku buruk. Itu mungkin karena kita masih dalam tahap awal dalam hal media sosial. ya, Sepanjang sejarah, proses-proses berkembang dan semakin baik dari waktu ke waktu. Orang-orang akan tahu siapa yang bisa dan tidak bisa dipercaya. Ya, kita telah melihat bahwa orang-orang yang mempercayai Alex Jones, seseorang seperti Alex Jones, jelas seorang penganut teori konspirasi yang gila. Tapi Anda tahu apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Saya telah melihat banyak postingan dari Alex Jones yang tidak pernah saya kagumi. Dan bahkan Andrew Tate. Mereka mengatakan beberapa hal yang sangat masuk akal. Dan saya bisa melihat bagaimana apa yang orang-orang itu akan lakukan, apa yang beberapa orang seperti saya akan lakukan, berhenti menyerang orang-orang aneh itu karena saya merasa itu bukan lagi pertarungan saya. Saya pernah mengalami hal serupa dan punya hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Seperti bangkitnya Islamisme di Barat, Alex Jones juga menyerang Islamis, jadi saya tidak akan menyerangnya. Jadi mereka sedang membentuk aliansi baru, dan inilah yang kita lihat dengan Muslim moderat dan Muslim radikal. Muslim moderat memiliki, entah bagaimana, saya memikirkannya terakhir kali. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang hal itu. Entah kenapa, peristiwa 7 Oktober justru membuat kaum moderat dan radikal menjadi lebih dekat satu sama lain karena mereka menemukan tujuan bersama, musuh bersama. Itulah sebabnya ada Busha Sheikhs atau Muslim lipstick lain. ya,
Mereka setuju dengan Daniel Hikikachus. Mereka setuju dengan itu. Mereka mungkin tidak setuju pada poin-poin teologis karena alasan tertentu. Tapi sebagai entitas, sebagai komunitas, mereka bertindak sebagai satu pihak. Dan itu terjadi dengan mengorbankan nilai-nilai Inggris atau komunitas utama Inggris. Jadi, apa pendapatmu tentang itu? Lucu kamu sebut acara Bush. Ada hal yang sangat relevan dengan pertanyaan itu. Saya tidak tahu, mungkin beberapa bulan lalu. Dia mengeluarkan tweet yang mengatakan dia menginginkan negara pan-Islam yang bersatu. Di mana kamu tahu sebagian besar negara berkumpul bersama. Satu kekhalifahan Islam. Itu Islamic State of Iraq and Syria, itu Islamic State of Iraq and Syria. Ya, saya pikir, jadi dia moderat, tapi tampaknya menginginkan hal yang sama seperti Islamic State of Iraq and Syria. Siapa yang terlihat radikal? Itu sangat menarik. Saya juga berpikir begitu saat itu. Tapi ya, itu sangat relevan dengan pertanyaanmu, dan saya setuju. Sejak 7 Oktober, saya rasa kita telah melihat garis-garis yang semakin kabur, dan menurut saya itu mungkin membuat bahaya menjadi lebih nyata. Saya pikir tentang kemungkinan jika gerakan ini mendapat pijakan besar di politik. Karena kita melihat Tony Burks, Keir Starmer, dan kemerdekaan Gaza. Di Inggris misalnya kita melihat apa yang bisa mereka lakukan. Dan saya pikir di Inggris pada pemilu berikutnya jumlah independen Gaza tampaknya akan bertambah. Ya, dan sayangnya sistem pemilu mereka sangat berbeda dengan Australia, di mana di Australia Anda tahu Anda tidak benar-benar mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk satu isu saja. Orang-orang seperti Anda mungkin bisa mendapatkannya di majelis tinggi, tapi selain itu Anda tidak bisa. Dan saya merasa sekarang kita melihat seperti yang sudah saya pikirkan sejak lama. Dan ini adalah pertanyaan yang masih agak sulit bagi saya. Apa sebenarnya perbedaan antara moderat dan radikal? Dalam pikiran saya, seorang radikal adalah seseorang yang mengikuti Islam sebagaimana mestinya. Semakin kamu ikuti, semakin tahu Al-Quran. Semakin radikal kamu jadinya, semakin ekstremis. Semakin kamu menjadi benar dengan mata melotot, dan semakin sedikit kamu mengikuti Islam. Itulah dia yang disebut moderat atau progresif. Jelas saya ingin melihat lebih banyak Muslim progresif, lebih banyak Muslim gay, kamu tahu. Seperti saya ingin melihat agamanya semacam direformasi dan bahkan mungkin benar-benar disimpangkan. Karena saya pikir itulah mereka. Dia tidak akan menjadi seorang Muslim, dia akan menjadi takfir. Saya sudah tahu itu akan jadi sesuatu yang berbeda. Saya sebenarnya memikirkannya. Saya sedang melakukan wawancara dengan acara Baraka minggu lalu dan saya memikirkannya. Saya bilang, kamu benar dan saya tulis itu di buku saya, membahas bahwa ini masalah besar. Seseorang yang lebih jauh dari orang yang tidak menganggap Islam dengan serius, dia sebenarnya adalah Muslim yang baik. Dia tidak percaya jihad atau penindasan perempuan, hampir seperti feminis. Jadi, semakin jauh dia dari Islam, semakin baik orangnya. Apa yang biasa kita sebut sebagai Muslim yang baik, tapi secara teologis, dia sebenarnya bukan Muslim yang baik. Dia sebenarnya orang yang buruk. Dia tidak mengikuti prinsip dan kaum radikal yang kita sebut, ini adalah orang-orang buruk. Mereka lebih dekat dengan doktrin Islam, teologi Islam. Tapi saya memperhalus definisi ini sedikit lagi, melihat dunia pasca 7 Oktober. Bahwa satu-satunya perbedaan antara seorang radikal dan seorang Muslim moderat atau Muslim lipstick. Namun, bagaimanapun Anda ingin mendefinisikannya, tentu saja tidak semua orang masuk dalam kategori ini. Kita harus membuat definisi yang seluas mungkin, terutama di dunia pasca 7 Oktober. Satu-satunya perbedaan antara kaum moderat dan kaum radikal adalah dalam penerapannya. Mereka sepakat pada nilai-nilai fundamental. Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Dia memang memberikan kita syariah. Ada sebuah video, biar saya putarkan videonya untuk Anda. Ini sebenarnya sangat menggambarkan. Saya akan putar video ini. Video ini juga sudah saya putar di video terbaru saya. Saya rasa Anda sudah melihatnya, ya. Coba dengarkan ini. Semua orang di ruangan ini, berapa banyak dari kalian yang Muslim biasa? Kalian bukan ekstremis, bukan radikal, hanya Muslim Sunni biasa. Tolong angkat tangan kalian. Kita sering menganggap Muslim yang baik berarti orang baik. Perhatikan ini. Subhanallah, silakan turunkan tangan kalian. Siapa di antara kalian yang setuju
hukuman-hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik itu hukuman mati, rajam untuk perzinahan, apapun itu, jika itu berasal dari Allah dan Rasulnya, maka itulah hukuman terbaik yang mungkin ada untuk umat manusia. Dan itulah yang seharusnya kita terapkan di dunia. Setiap muslim moderat, setiap muslim yang hanya tampil luar, apakah mereka melepas hijab seperti busyik atau apapun jenis muslimnya, mereka tetap sama. Bahkan jika mereka ikut ke klub malam dengan Anda, mereka akan bilang, ya, jika saya yakin Allah satu-satunya Tuhan yang benar, tentu saya menerima hukum dan hukumannya seperti rajam bagi orang dewasa dan hukuman untuk homoseksual. Atau mereka mungkin tidak setuju tentang penerapannya, seperti bagaimana kita menerapkan syariah. Dan bagaimanapun juga, mari kita tonton video ini. Siapa yang setuju dengan itu? Itu dia, semuanya. Allahu Akbar. Apakah kalian semua ekstremis radikal? Ya. Mereka hanya tidak sepakat pada penerapannya. Dan itulah sebabnya saya bilang, muslim baik, muslim moderat, muslim yang hanya tampak luar saja, mereka menjadi tidak relevan. Karena setiap perubahan dalam masyarakat selalu dibawa oleh 5-10 orang yang benar-benar radikal dan revolusioner. Ya, mereka membawa perubahan dan sisanya hanya mengikuti. Mereka hanya ikut arus. Itulah yang terjadi dalam revolusi Islam Iran, revolusi Bolshevik. Tidak semua orang setuju. Kamu tidak perlu memiliki 51% masyarakat di pihakmu. Inilah mengapa saya tidak mengerti kenapa begitu banyak orang bodoh yang terbangun ini berkata, oh, itu hanya 6. Dan dari 6 itu, hanya 3 yang perempuan. Hanya 1 dari mereka, bahkan tidak sampai 1 yang akan bersikap radikal seperti Muhammad Hijab di dunia ini. Namun mereka tetap meremehkan, sebab orang seperti Muhammad Jab juga mengatakan hal serupa. Masing-masing memiliki 1 juta pelanggan berasal dari dunia berbahasa Inggris. Kebanyakan dari mereka bahkan meremehkan kaum radikal, tapi mereka juga melebih-lebihkan pentingnya kaum moderat yang hanya sekadar tampilan. Muslim yang benar-benar tidak relevan, mereka hanya akan menjadi penonton saja. Ya, maksud saya, siapa yang dipikirkan oleh para progresif ini? Tonton Muhammad Hijab. Bukan 1 juta, maksud saya tidak tahu berapa banyak. Visi. Tidak, mereka bukan orang Pakistan. Mereka kebanyakan Muslim Inggris atau Amerika. Mereka hanyalah Muslim biasa, moderate sehari-hari. Mereka bukan sekelompok pengikut Islamic State of Iraq and Syria, tidak seperti itu. Satu hal lagi, saya tidak tahu apakah Anda sudah menonton wawancara Perdana Menteri Australia ini. Ya, jadi Anthony Albanese mengatakan sesuatu seperti, saya rasa ada pertanyaan yang diajukan kepadanya yang sangat spesifik sehingga dia tidak bisa menghindari untuk menyebut kata Islam. Jadi cara dia mengatakannya adalah, oh, para penembak atau pelaku bersenjata itu sedang berlatih. Mungkin versi Islam yang menyimpang seperti yang digunakan Islamic State of Iraq and Syria, dan menurut saya itu sangat menarik karena Islamic State of Iraq and Syria pada masa jayanya ketika mereka berada di puncak saat mereka menguasai sebagian besar Suriah dan Irak. Mereka dulu menerbitkan majalah ini, ditulis dalam bahasa Inggris namanya Dadik, dan Anda mungkin juga bisa menemukan salinannya di dark web. Mereka benar-benar menantang kaum moderat, Muslim moderat yang menurut mereka semuanya adalah murtad. Mereka menantang mereka untuk menemukan apapun di dalam Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan apa yang mereka lakukan di wilayah-wilayah itu. Atau hal yang tidak pernah dilakukan Muhammad. Itu argumen umum yang sering kami pakai. Islamic State of Iraq and Syria hanya melakukan tindakan yang juga pernah dilakukan Muhammad atau para sahabatnya. Oh, tentu saja. Tidak ada satupun hal. Ya, mereka ingin kembali ke masa-masa itu. Mereka ingin hidup persis seperti itu. Ya, dan jujur saja, menurut saya, Taliban, menurut saya, cara mereka memperlakukan perempuan dan cara mereka menata masyarakatnya, menurut saya mungkin sangat mirip dengan apa? Mirip, tapi tetap tidak terlalu dekat. Dibandingkan dengan Islam versi Muhammad, Taliban akan dianggap sangat liberal di dunia Muhammad. Mereka akan bilang, oh, kalian terlalu sadar sosial. Muhammad bilang seseorang terlalu sadar sosial. Dan Taliban dari semua orang. Ya, itu sangat menyedihkan, benar-benar. Maksud saya, empati yang membunuh diri sendiri mungkin kata yang paling tepat. Saya juga ingin membahas Amerika, jadi Australia sudah pasti.
Kita punya beberapa tahun ke depan yang sangat menarik. Setidaknya sampai pemilu berikutnya. Saya akan total. Pauline Hanson. Kita memang butuh sosok seperti dia. Saya lihat video terbarumu, saya juga pernah membuat yang mirip. Bahwa itu bukan kebetulan. Orang-orang yang menganggap remeh One Nation, jelas mereka sama sekali tidak punya ide. Apa yang baru saja terjadi di Inggris, apa yang baru saja terjadi di Jerman dan Prancis dengan Marine Le Pen, AfD Reform. Saya paham mereka partai politik berbeda, tapi semuanya partai sayap kanan keras. Dan itu terjadi karena suatu alasan. Bisakah Anda bayangkan di Inggris, di mana partai konservatif dan partai buruh telah menjadi arus utama? Ini seperti duopoli selama 140-150 tahun. Ketika partai politik mulai usang, Anda akan melihat dampak peradaban. Misalnya kemunculan Partai Republik di pertengahan abad ke-19 di Amerika Serikat. Jadi ketika partai politik berubah, itu berarti doktrin tersebut hampir mati, sudah mati. Jadi doktrin buruh kiri sebenarnya sedang sekarat. Orang-orang akan melawan, tapi tidak. Orang-orang hanya pasrah dan menyerah, terutama peradaban sebesar barat. Jadi keadaan di Amerika sekarang semakin menarik. Jelas, Amerika adalah negara yang sangat berbeda, benar-benar sesuatu yang berbeda, sebuah dunia tersendiri. Dan Trump dengan penahanan ICE-nya benar-benar seperti seharusnya dilakukan siapapun. Ngomong-ngomong, kamu mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi ini adalah hal yang biasa. 20 tahun yang lalu, setiap imigran diharapkan jika melebihi masa berlaku visa di Australia atau Inggris akan dideportasi. Kamu tidak dapat tunjangan atau hak istimewa apapun. Kamu di sini sebagai pelajar atau pemegang visa kerja tanpa jaminan apapun. Kamu bukan tanggung jawab negara. Aku tidak tahu kapan kita berubah dari seharusnya mendapat sesuatu. Mungkin COVID mengubah itu. Jadi, bagaimanapun juga, di Amerika Serikat, aku telah melihat gerakan anti-Islam mereka atau perlawanan terhadap Islamisme semakin mendapatkan momentum. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menonton video Jake Paul dan Valentina Gomez. Mereka memang di level selanjutnya. Kita sulit membayangkan hal itu terjadi di Australia atau Inggris. Menurutmu di mana? Apalagi dengan skandal penipuan Somalia ini. Ya. Menurutmu, bagaimana Amerika akan merespons hal ini terhadap skandal ini? Saya rasa responsnya akan sangat tegas. Ya, saya pikir yang tidak disadari orang Amerika adalah sampai saat terakhir. Tahun ini adalah titik balik dalam pikiran saya untuk Amerika Serikat ketika menyangkut masalah ini. Saya rasa banyak orang tidak menyadari seberapa parah keadaan yang terjadi. Misalnya di Deborah, yang sekarang merupakan kota mayoritas Muslim Arab. Saya rasa kita tidak menyalakan alarm sebelumnya. Namun, orang-orang tetap tidak peduli sampai bom meledak di dekat mereka. Orang-orang tidak peduli karena prosesnya memang sangat lambat, proses itu. Saya rasa orang-orang juga kaget saat Mandani terpilih di New York karena Neil... Dia sebenarnya bukan seorang Muslim. Tidak, saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu. Dia woke sekaligus Islamis. Saya rasa dia tidak pro-Palestina. Ya, saya pikir dia pro-Palestina karena dia woke. Itulah sebabnya, ya. Dan seperti yang kita tahu, kaum kiri jauh memang cenderung ke arah. Tapi menurut saya penampilannya juga agak aneh. Karena kalau kamu ingat waktu mereka mencoba membangun masjid di dekat lokasi World Trade Center beberapa tahun lalu, itu jadi isu besar. Sekarang Zahan Amdani jelas pergi ke masjid-masjid itu. Dia berdiskusi dengan pendakwah yang pernah mencoba meledakkan World Trade Center, membahas rencana berbaris ke New York City dengan 10.000 Islamis. Inilah orang-orang yang sering bersamanya sehingga muncul pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Dan ada satu jawaban yang jelas. Amerika Serikat membiarkan terlalu banyak orang yang tidak cocok dengan kehidupan Amerika masuk ke negara ini. Dan sekarang mereka punya kekuatan politik, kalian telah memberi mereka hak suara, maaf saja, dan jelas itu akan mengubah segalanya. Mereka hampir menginginkan jenis masyarakat yang terpisah. Saya merasa baik kamu melihat di sini Inggris atau Amerika Serikat, tapi bedanya Amerika Serikat jauh lebih besar. Mereka itu memiliki amandemen pertama dan kedua yang sangat membedakan. Menurut saya, tindakan Valentina Gomez, saya tidak bisa bilang. Saya pernah melihat sesuatu yang begitu.
sangat mencolok, hampir terasa aneh sekali, tapi dia melakukannya. Dan Jack Lang, hal-hal yang dia lakukan itu sangat mencolok. Mungkin bukan cara terbaik untuk melakukannya, tapi menurut saya itu membuka sebuah percakapan, yaitu menarik keluar para radikal agar semua orang bisa melihatnya. Tapi menurut saya, ya, saya pikir ada spektrumnya. Saat kami baru menjadi mantan muslim, ada yang agak keras, ada juga yang lebih sopan. Orang-orang selalu bilang, jangan hina mereka, cukup kritik saja. Kamu sedang membahas komunitas yang merasa berhak menghakimi atau membunuhmu di depan umum jika lupa mengucap salam damai. Semoga damai untuknya bersama Muhammad. Jadi, kamu berurusan dengan orang seperti ini. Jadi menurut saya, segala jenis kritik, serangan, ejekan, semuanya harus diizinkan. Selama itu adalah sebuah ide. Ya, kau dan aku, mungkin kita tidak akan melakukannya. Ada tingkat-tingkat normalitas tertentu, tapi kau tidak tahu yang mana yang akan terjadi, yang mana yang akan berdampak kepada siapa, kau tidak tahu metode yang mana. Jika kau ingin membaca buku yang merupakan kritik terhadap Islam yang ditulis oleh seorang profesor Oxford, silakan saja. Jika itu kau tahu, silakan jika menarik, tapi banyak orang. Kita hidup di era yang berbeda, di zaman media sosial dan TikTok, menurutku segalanya mungkin terjadi. Dan sejauh menyangkut menyerang kritikus, mengkritik ide apapun, kamu seharusnya diizinkan melakukan apapun yang kamu mau, tidak peduli seberapa kasar itu. Itulah sifat peradaban Barat dan Amerika dari semua negara adalah pusatnya. Maksud saya, sikap mereka terhadap kebebasan berbicara dan ejekan benar-benar berbeda. Eropa menyerah. Ketika Charlie Hebdo terjadi, mereka seperti, oke, tidak. Ketika kartun Denmark terjadi kan? Ya. Amerika berbeda, mereka buat South Park. Mereka seperti, tidak ya. Mereka adalah media sayap kiri seperti Cable News Network dan lain-lain. Memang begitu. Saya ingat wawancara Christopher Hitchens, saya tidak tahu apakah kamu melihatnya atau tidak. Dia berkata kepada pembawa acara Cable News Network. Seperti yang dia katakan, mari kita akui saja. Satu-satunya alasan, kamu tidak menayangkan kartun-kartun itu bukan karena kamu menghormati Islam. Kamu khawatir akan ada reaksi dari umat muslim. Itu sebabnya kamu tidak menayangkan kartun Denmark. Dia bilang itu tahun 2006 atau 2007 saat dunia dan Cable News Network masih sangat berbeda. Saat itu, mereka cukup nasionalis. Ya, tapi menurutku itu memang beragam dan begitulah perbedaan budaya. Seperti Inggris itu berbeda dengan Australia dan Amerika sangat berbeda dengan kami berdua dalam skala yang besar. Dan menurutku, ya. Dan hal lain adalah jelas ada orang yang melakukan ini dan ada tingkat parodi tertentu di sana. Namun kamu perlu sedikit membalik pertanyaannya. Kalau Valentina Gomez atau Jack Lang melakukan hal serupa soal kekristenan, apakah kamu akan sewaspada itu? Apakah media arus utama tidak akan khawatir? Mereka tidak akan peduli karena itu sudah dianggap normal? Bukan berarti mereka tidak pernah membuat Yesus versi drag, seperti yang sering mereka lakukan dengan hal-hal yang sangat menyinggung umat Kristen sepanjang waktu. Itu sudah sangat biasa. Ya, Jadi kurasa itu terasa sangat mencolok, karena memang sebenarnya itu tidak normal. Dan aku sangat merasa bahwa hal-hal seperti ini seharusnya dinormalisasi. Maksudku, aku membuat sebuah video belum lama ini, mungkin beberapa minggu yang lalu, tentang seluruh kehidupan Muhammad seperti video sejarah. Itu semua soal sejarah. benar, tidak ada ejekan. Saya merasa tidak ada ejekan sama sekali. Hanya sejarah sekuler dan objektif tentang Muhammad. Sekarang di kepala saya, video seperti itu mungkin pada tahun 2005 atau kapanpun. Ya jika saya kurang seperti Ayan Hersi Ali, pasangannya yang membuat film itu dibunuh, video atau film seperti itu akan menjadi sangat kontroversial. Anda mungkin akan terluka secara fisik. Namun di dunia saat ini, saya hanya pria biasa, bukan pembuat film atau semacamnya. Saya bisa mengunggah video agar banyak orang melihatnya, dan menurut saya itu perbedaannya. Dan saya pikir tingkat normalisasi seperti itu diperlukan untuk memastikan bahwa Islamisme dan bahkan Islam sebagai ideologi agama tidak berada di atas kritik. Saya rasa penting untuk menahan hal itu karena kekuatan politik kini sedang menekan dan terlihat di mana-mana.
Ya, tapi untungnya Anda tahu di Amerika Serikat Donald Trump bisa menyebut penembakan Bonda sebagai akibat dari Islam radikal. Dia bahkan berkata pelan-pelan, kita tidak pernah belajar. Ya. Kita tidak pernah belajar. Seperti kamu terus membawa orang-orang yang terus memberitahumu bahwa kami membencimu. Kami tidak mengikuti aturanmu. Ya. Kita akan melakukan ini berulang-ulang. Dan kita masih punya orang-orang yang berusaha keras. Hanya karena salah satu nilai mereka adalah bahwa semua budaya itu setara, kita semua harus bisa akur entah bagaimana. Pernahkah kamu melihat betapa menyedihkannya? Apakah kamu melihat pernyataan menyedihkan dari Albo di mana dia berkata, "Oh, kalau kamu datang ke Australia, maka kamu harus meninggalkan pandanganmu di depan pintu." Iya, bro, di dunia orang bodoh mana kamu hidup? Kamu baru saja membawa orang-orang yang punya dendam berabad-abad lamanya, kan? Berabad-abad lamanya. Kalau hanya membahas masalah Israel-Palestina, itu sudah berlangsung sekitar 75 tahun dan lintas generasi. Ya. Tidak peduli seberapa terdidik kamu, kalau kamu pro-Palestina atau seorang Muslim, kamu pasti akan berada di pihak Palestina. Itu adalah pidato kecilmu yang menyedihkan, atau nasihatmu yang sebaiknya kamu tinggalkan di depan pintu. Itu nggak akan berhasil, bro. Ya. Jadi ini sangat menyedihkan, sangat konyol, dan gua nggak tahu bakal berakhir di mana. Yang pasti, kita akan hidup di masa yang sangat menarik. Guys, itu sih Cyberpunk Dingo. Itu channel dia, coba cek aja. Kayaknya gue bakal nonton semua video lo sekaligus gara-gara beberapa thumbnail ini. Lihat, lo udah bikin beberapa yang keren. Iya, beberapa di antaranya gue harus lihat nih beberapa video lo. Cek aja channel YouTube Cyberpunk Dingo yang keren banget. Gue cuman ngoceh terus, tapi dia bikin video yang bener-bener bagus dan diproduksi dengan baik. Gue pengen banget bisa kayak gitu. Tapi ini bener-bener suatu kehormatan. Sangat luar biasa punya lo di pihak kita karena lo melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Harry Sultan, senang bisa berbicara dengan lo lagi. Selalu menyenangkan melakukan ini. Tentu saja, sampai ketemu lagi.